semua kebaikan Ramadan kita, semua ketaatan Ramadan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua. Allah bersalawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat-malaikat pun bersalawat. Maka tentu kita selaku umatnya layak memperbanyak salawat dan salam. Allah bersalawat, malaikat bersalawat, kita ditambah, yaitu bersalawat dan juga mengucapkan salam atas Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam disertai dengan cinta kita kepada Nabi, disertai dengan berusaha kita mengamalkan tuntunan Nabi, karena kita semua bersama keluarga kita, sahabat kerabat kita, hingga anak cucu keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah, ini pertemuan perdana di bulan Syawal ba'da Ramadan. Tadi sudah saya bertemu dengan beberapa jamaah dan ternyata ungkapan itu sudah mentradisi. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Ditutup dengan bahasa Indonesia, mohon maaf lahir dan batin. Tapi mohon maaf lahir dan batin bukan terjemahan minal aidin wal faizin. Itu khusus Indonesia dan jiran kita tetangga Malaysia, Singapura, mohon maaf zahir dan batin. Tapi intinya awalnya adalah para sahabat yang pertama kali mengawali tradisi saling mengucapkan di Idul Fitri di bulan Syawal itu para sahabat. Ibnu Rajab mengatakan dalam Jami' Ulumul Hikam, juga di kitabnya Lataiful Ma'arif, karena sahabat radhiyallahu anhu, para sahabat yang mengawalinya, idza iltaqa ba'duhum ba'd, kalau mereka bertemu dengan sesamanya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Asalnya begitu, semoga Allah menerima dari aku dan dari kamu. Kemudian kita tambah, menerima dari kami dan Anda semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, ditambah minal aidin wal faizin. Semoga kembali fitrah suci karena Allah sudah menghapuskan dosa-dosa kita, wal faizin, semoga termasuk mendapatkan kemenangan karena sebulan kita mengalahkan nafsu. Dan kemudian kullu 'am, setiap tahun adalah wa antum bi khair, selalu dalam kebaikan, baru ditutup dengan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ungkapan ini menjadi ungkapan saling kita memaafkan, saling kita mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas 3 ayat, tapi dikaitkan dengan bulan Syawal ini. Kita mengambil dari metode tafsirnya seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena namanya adalah Abdullah, maka yang dikenal adalah Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. Abbas ayahnya. Karena dulu para sahabat, tabi'in, dan mayoritas orang-orang Arab namanya Abdullah, maka namanya tidak disebut. Yang diingat ayahnya bin Abbas. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud. Berarti putranya Pak Abbas, putranya Pak Mas'ud. Ada Abdullah bin Az-Zubair, putranya Ibnu Zubair, putranya Az-Zubair. Karena namanya
namanya Abdullah yang lebih dikenal binnya. Karena itu menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Kalau kita kan insya Allah namanya dikenal, ayahnya dikenal. Kalau dulu karena namanya sama, sudah dikenalnya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Talha, Ibnu ilmu yang sangat banyak. Beliau ini satu-satunya sahabat Bapak Ibu yang mendapatkan doa Nabi. Wah, keren banget ini kalau anak-anak sekarang. Doanya dua untuk sahabat Ibnu Abbas. Kenapa Nabi mendoakan ini? Anak ini ketika usia 9 tahun atau 10 tahun selalu dibawa ayahnya ikut majelisnya para sahabat. Yang lain jarang bawa anak-anak. Selalu itu Abbas, ayahnya selalu bawa Ibnu Abbas, bawa ke majelisnya Rasul. Dan tentu namanya anak-anak meskipun tidak mengambil atau mendapat semuanya, tapi yakinlah ada yang dia simpan di dalam memorinya. Akhirnya Nabi memanggil sahabat ini Ibnu Abbas yang 9 tahun atau 10 tahun, lantas Nabi mendoakan untuknya. Apa doanya juga? Ya Allah, faqihkan dia tentang agama. Allahumma faqihhu fiddin, dan ajarilah dia ilmu takwil. Wa'allimhu at-takwil. Sahabat ini yang didoakan Nabi agar lebih faqih mendalam agamanya, lebih faham mendalam agamanya, agar lebih banyak mendapatkan ilmu. Mustajab doanya Nabi. Kalau kita baca semua kitab-kitab tafsir, selalu ada nama Ibnu Abbas. Paling banyak dalam tanda kutip ngalahin sahabat Abu Bakar, ngalahin sahabat Umar. Bab ini ya, bab tafsir. Buka kitab Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas terus. Itulah keagungan Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini pernah ditanya oleh Nabi. Kalau sekarang dites oleh gurunya. Doanya kan dia diajari ilmu takwil langsung oleh Allah. Maka dites. Tesnya luar biasa berat. Karena tesnya bukan sendirian, tesnya di hadapan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, semuanya. Tesnya mudah, tapi jawabannya sulit. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku sekalian, sekarang waktunya ujian tengah semester. Kalau sekarang gitu ya. Nabi bertanya, "Madza ra'aitum? Madza fahimtum an qaulillahi tabaraka wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Maka sahabat semuanya ditanya menjawab. Kata mereka semuanya mengatakan, kalau kita dapat pertolongan Allah, idza jaa nasrullah, maka kita wajib fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wastaghfir, dan banyak beristighfar. Dapat anugerah ini beristighfar, dapat anugerah ini bertasbih, dapat lulus kuliah bertasbih beristighfar. Begitu. Itu namanya tafsir tekstual. Apa yang ada di dalam Quran, apa yang ada di dalam hadis ditafsirkan apa adanya. Nah, itu metode umum. Nabi pun mengajarkan begitu, sehingga sahabat menjawab sesuai dengan guru Nabi ajarin. Kalau dapat pertolongan, dapat kenikmatan, dapat anugerah banyak, bertasbih dan beristighfar. Akhirnya selesai semua, Ibnu Abbas anak-anak terakhir gilirannya, gak mungkin duluan ya. Selesai orang tua, anak itu ditanya sendiri, kalau kamu ya gulam, anakku, apa yang kamu paham tentang idza jaa nasrullah? Beliau mengatakan semua
mengisyaratkan ila qurbi ajalika. Ya Allah, semuanya tidur. Kalau saat itu sudah ada media sosial viral, kata beliau kan, surat ini mengisyaratkan ajalmu wahai Nabi sudah dekat. Nggak ada ayatnya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, engkau melihat manusia berduyun-duyun memeluk agama, betul? Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bertasbihlah, memuji Allah, beristighfar, memohon ampun, sungguh Allah Maha penerima taubat. Kan itu ayatnya. Tapi Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi mendapat ilmu takwil. Takwil itu beyond the text. Apalagi takwil isyarat. Surat ini isyarat ajalmu sudah dekat. Apa alasannya? Masya Allah, bayangkan, nggak ada hubungannya ini. Kata Ibnu Abbas, iya. Kan orang sudah dapat hidayah semua. Orang sudah ikut Nabi, apalagi tugas membawahi Nabi sudah selesai. Bapak Ibu dulu, para Nabi itu kalau tugasnya selesai tinggal menghadap Allah. Kita selesai dan selesai menghadap Allah. Ya Allah, kalau bisa nanti kalau tugas selesai, nggak ada yang punya, terserah Allah. Tapi kalau Nabi semuanya kontraknya sampai selesai semuanya, apakah selesai dalam arti semuanya mendapat atau tidak, Nabi sudah dipanggil oleh Allah. 4 bulan setelah turun surat ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah. Isyarat, namanya tafsir isyari. Ayatnya tidak berbicara tentang itu, tapi secara isyarat. Syaratnya ada. Jangan dikit-dikit isyarat. Bahasa Arab nggak paham isyarat. Ya, enggak dulu. Ya. Wah, ini isyarat sepertinya mendung. Itu boleh. Isyarat kalau mendung berarti turun hujan. Pakai ilmu boleh. Itu isyarat. Isyarat itu adalah ilham. Para nabi dapat wahyu, para sahabat dapat ilham atau isyarat. Kita orang-orang beriman juga dimungkinkan dapat isyarat atau ilham. Alasannya hadis Nabi. Setiap anak Adam didampingi oleh 2 makhluk. Qarinuhu, yang selalu menjadi pendampingnya. Qarin itu berarti bahasa kitanya yang selalu mengikutinya 24 jam. Kalau sahih sahabat enggak, kan enggak mungkin hidup bareng. Dia punya rumah, kita punya rumah, itu sahabat. Kalau qarin itu 24 jam mendampingi. 2 makhluk, malaikat. Yang kedua adalah bangsa jin. Sekarang aja malaikat mendampingi kita. Bangsa jin pun ada di samping kita. Cuman alhamdulillah tidak kelihatan. Coba Bapak Ibu kalau kelihatan nggak bisa ngantuk kita. Jin melihatin, masa ngantuk gitu ya. Malaikat melihatin, alhamdulillah kita nggak bisa. Memang nggak bisa melihat. Tapi dipastikan setiap kita ada Qorinu minal jinni wasyayatin, atau minal jinni wal malaik. Tugasnya kalau malaikat menyampaikan isyarat dari Allah, ilham, isyarat. Kalau hadis yang lain firasat. Jin menyampaikan isyarat-isyarat keburukan. Di antaranya lagi diem berenung, udah lalu sikat aja. Itu berarti yang ngomong kolinya dari bangsa jin. Tapi kalau lagi duduk-duduk, sudah bantu aja dia. Itu berarti isyarat dari malaikat-malaikat. Inilah tafsir isyari secara ringkas. Baru kita bahas 3 ayat. Yang pertama Al-Baqarah 180. Ayatnya tentang Ramadan, isyaratnya tentang Syawal. Itu isyarat. Mengambil metodenya sahabat Ibnu Abbas. Dan dalam kitab-kitab tafsir banyak sekali tafsir yang bergenre, berwarna, bernuansa isyarat, yaitu beyond the text. Ayatnya enggak bicara itu,
Tapi seorang mufassir dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi ada ilmu namanya ilmu mauhibah. Mauhibah itu ilmu anugerah Allah khusus yang dianugerahkan kepada orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, mudahnya begini. Ada buku yang dikarya oleh para ulama tapi tidak ada rujukannya. Nah, itu namanya ilmu mau. Kalau kita nulis, ya Prof tentu ya. Kita nulis yang paling banyak adalah bibliografi. Rujukannya lebih banyak dari isi kita. Saya itu. Kenapa? Karena ilmu kita sendiri. Wah, rujuk kitab ini, buku ini terus bisa 400 itu rujukannya. Isinya kita nukil sana, nukil sini. Tapi ulama dulu nggak ada rujukannya. Baca kitabnya Imam Ghazali nggak ada rujukannya. Rujukannya Quran dan hadis. Itu berarti ilmu mauhibah. Itu kan rujukannya Quran, hadis dan Imam Tabari guru sebelumnya. Itu berarti ilmu mauhibah. Bapak Ibu, kita lagi diam, tiba-tiba dapat isyarat ilmu. Itu ilmu langsung dari setelah sholat, setelah beribadah kan. Oh iya ya, Allah Maha Agung sekali. Padahal kita tidak baca buku. Itu namanya ilmu mauhibah dan itu sangat mahal. Nah, Ibnu Abbas itu dapat ilmu seperti itu. Nah, ayatnya walitukmilul iddah. Pertama, sempurnakan bilangan puasamu yang kalian tinggalkan karena uzur, apakah sakit yang menaun, apakah ketidakmampuan karena faktor usia, atau juga musafir, maka boleh mengganti di bulan-bulan yang lain. Apa isyaratnya? Setelah Ramadan berpuasa masih ada orang yang wajib puasa di luar Ramadan. Masih wajib. Karena qada hukumnya wajib. Orang sakit, mungkin ibu-ibu yang berhalangan Ramadan wajib puasa. Pada puasa Ramadan cuma wajib di bulan Ramadan. Tapi bagi yang qada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Sya'ban tetap hukumnya wajib. Apa maknanya? Ramadan tidak sempurna kalau masih punya hutang. Ditambah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan," hadis Imam Muslim. Siapa yang puasa Ramadan 1 bulan ya. Kalau enggak lengkap, dilengkapi bulan lain, masih tetap diberikan peluang oleh Allah. Qadar. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Bahasanya kemudian diikuti, disertai, dilengkapi dengan 6 hari bulan Syawal karena kasiyamidah. Baru dihitung nilai puasanya 1 tahun. Bayangkan kalau puasa sebulan aja berat apa ringan Bu? Ini puasa setahun. Iya, setahun itu tiap hari gitu ya. Ada orang puasa Daud kan nggak boleh tiap hari. Sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa setahun dihitungannya setiap hari. Kalau Ramadan lengkap ditambah 6 hari bulan Syawal. Kalau ada qadha maka boleh ditambahkan sampai bulan Syawal supaya dapat setahun. Bayangkan ini namanya tafsir isyarat. Walitukmilul iddah. Allah minta kita menyempurnakan ibadah Ramadan. Yang punya hutang dilunasi qadha, yang tidak punya hutang maka digenapkan dengan 6 hari supaya dapat nilai puasa kita dihitung pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Itu tafsir isyarat dari sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, apa ayatnya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hada. Sepakat para ulama tafsir, walitukabbirullah bertakbir atas petunjuk Allah. Kapan bertakbir? 1 Syawal.
takbir muqayyad. Takbir ada dua, muqayyad dan mutlak. Kalau muqayyad itu dibatasi waktunya oleh Allah. Tapi mutlak seperti sekarang boleh bertakbir asal lafalnya lafal umum. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Itu takbir umum. Tapi takbir khusus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Namanya takbir muqayyad. Nah, ayat ini walitukabbirullaha ala ma hadakum, saat sidang isbat diputuskan besok Syawal mulai maghrib atau ba'da maghrib orang bertakbir sampai imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Berarti selesai enggak? Zikir Ramadan enggak selesai. Zikir Ramadan yang banyak dari pagi sampai malam, iktikaf dan sebagainya masih perlu disempurnakan. Takbir tanggal 1 kalau Idul Adha 4 hari, 10, 11, 12, 13. Ini isyarat bahwa Ramadan selesai, masih ada Syawal. Kalau Syawal nggak ada, udah selesai Ramadan. Terbukti ya, Ramadan selesai sudah mulai berkurang. Itu berarti Ramadannya belum lengkap. Alhamdulillah Syawal masih ngaji, Syawal masih beribadah, masih berzikir. Kenapa? Isyarat dari ayat ini. Kenapa Allah tidak perintahkan bertakbir khusus di bulan Ramadan? Karena tanpa perintah bertakbir khusus, Ramadan lebih banyak orang berzikir kepada Allah. Tapi Syawal khawatir lupa. Ternyata banyak gaya lupa. Kalau udah Syawal, 1 Syawal yang diingat apa bu? Kue lebaran belum. Yang diingat apa bu? Lontong. Yang diingat apa? Kalau di kami gitu katanya, yang kalau hari pertama, hari kedua kalengnya persis dengan isinya. Hari kelima kalengnya beda sama isinya. Kalengnya apa, isinya apa? Karena sudah habis. Itu dulu gitu ya ceritanya. Kalengnya beda sama isinya. Kalengnya hari pertama tetap isinya sama dengan tulisan di kaleng gitu ya, tidak disebut mereknya. Kalau udah hari kelima ganti isinya, hari ke-10 ganti isinya dari kampung halaman, bisa opak, bisa rendingan. Itu saya dulu, masya Allah. Ya. Maka Allah ingatkan bertakbir di hari raya Idul Fitri supaya Ramadan lengkap. Karena berzikir, beribadah kepada Allah tidak hanya bulan Ramadan. Isyaratnya itu. Yang terakhir, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Memang cara bersyukur macam-macam. Tapi yakinlah yang utama cara bersyukur karena atas nikmat Allah, maka bersyukur berarti memberikan sebagian nikmat itu kepada sesamanya. Nah, itu. Tapi bersyukur macam-macam. Hanya karena kita dapat nikmat Allah, maka cara bersyukur yang paling utama memberi nikmat itu kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada fakir miskin, kepada mustahil yang ada. Itu berarti implementasi dari wala'allakum tashkur. Ternyata isyaratnya betul. Orang yang puasa Ramadan, ibadah Ramadan, macam-macam ibadah Ramadan, kalau tidak menunaikan 50.000, maka amalnya masih menggantung. Pada cuma dilengkapi 50. Ya, keputusan Basnas kemarin zakat fitri itu 50.000. Saya akhir Ramadan ke Mekah. Ternyata di sana menurut Basnasnya itu 60.000, paling minim 70.000. Bayangkan kita Jabodetabek 50.000, saudara-saudara kita tempat lain 70.000. Di beberapa negara mungkin kalau dihitung pakai rupiah 150.000 karena sesuai dengan harga makanan. Ternyata di sana lebih tinggi ya. 60.000 itu. Kita Jakarta ini komplek pesona ini Masjid Al-Fawzi masih 50.
itu masih menggantung kalau tidak disempurnakan 50.000. Mohon maaf, asal zakat fitri itu adalah saat Idul Fitri, maka disebut zakatul fitri Idul Fitri. Tapi istilah kita zakat fitrah, supaya ingat mensucikan diri dari harta yang milik orang lain, hak orang lain. Artinya kata Nabi, orang yang beribadah Ramadan maksimal kalau tidak disempurnakan dengan zakatul fitri, maka amalnya masih gantung, belum di. Kalau di kampus berarti masih ditumpuk itu ya. Tugas mahasiswa masih ditumpuk oleh dosen, belum dibuka itu kok, masih ditumpuk aja. Karena dosennya terlalu banyak mahasiswanya, jadi ditumpuk aja. Tapi nanti pas dapat nilai, ada nilainya cepat, itu biasa, gampang. Dilihat satu kertas saja ada nilainya sekian. Karena mahasiswa banyak, tapi jangan begitu ya. Biasa begitu, tahu ini mahasiswa ini nilainya udah 90 aja. Baca yang pertama aja udah tahu 50, itu ilmu isyarat dosen. Karena kan udah lama interaksinya, jadi kadang dari baca dan jawabannya. Kalau dulu dibaca semua Pak. Kalau dosen jarang baca semuanya itu ya. Apalagi sudah dosen senior yang baca berapa. Soal pertama dibaca, udahlah. Kalau yang pertama bagus, yang lain, itu nggak bagus sebetulnya. Pakai ilmu isyarat, termasuk saya begitu ya. Nah, disitulah ternyata bayangkan Ramadan yang iktikaf, yang baca Quran, infak sedekah, kalau tidak zakatul fitri yang 50.000, maka belum sempurna. Dan zakatul fitri asal muasalnya dulu dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW zakatul fitri tukmatan lil masakin tuhatan musoli min arafati wal lawi. Faman ada qabla shalah fa zakatul maqbulah, wa man ada ba'da shalah fa shadaqatun min as-sadaqah. Jadi bahasanya Rasul mewajibkan zakatul fitri. Untuk apa? Membersihkan diri dari dosa-dosa saat puasa. Bayangkan, berarti kita puasa masih tetap mungkin berdosa. Ada lafaz, ada rafat, begitu bahasa kan? Bayangkan orang puasa kok masih bisa berdosa. Maka dibersihkan dengan zakatul fitri. Kemudian untuk memberi makan fakir, itu bahasa Rasulullah SAW. Berarti orang puasa yang ibadahnya macam-macam mungkin berbuat dosa. Betul nggak Bapak Ibu? Udah itikaf tetap ada dosanya kadang-kadang. Ya, ini kan pengalaman. Orang itikaf ganggu orang lain berdosa nggak Bu? Karena ini pernah kejadian di masa Nabi. Orang lagi tidur itikaf, dia berada di sampingnya Pak, baca Quran kenceng-kenceng. Kata Nabi, jangan keraskan suaramu, saudaramu lagi istirahat. Kan dia mau sholat bayangkan, baca Quran itu perbuatan mulia, tapi kalau di sampingnya lagi tidur jangan kenceng. Kecuali ibu sama anaknya itu terserah. Biar anaknya bangun baca kenceng-kenceng, ada masalah itu kan. Itu urusan ibu dan anak. Orang lain gak boleh Pak. Atau urusan suami dan istri, biar suaminya bangun kenceng-kenceng, itu lain, terserah aja itu. Suamiku gak bangun-bangun ini mau sahur, itu boleh aja Pak. Itu hubungan khusus. Tapi dengan sahabat, dengan yang lain, dengan jamaah, memperhatikan. Bayangkan itu, mungkin bisa lagi nunggu bukaan, antri panjang, tidak sabaran. Kira-kira berdosa nggak? Giliran orang diambil. Iya, itu di bulan Ramadan. Karena sudah tinggal 5 menit genggam maghrib, yang melayani kok lama banget di sana. Ada kejadian dan itu berarti benar sedekah Rasulullah. Maka berdasarkan Al-Baqarah 185, Syawal melengkapi Ramadan. Yang belum sempurna puasanya karena uzur diqadha. Kemudian bertakbir yang sudah kita lakukan, alhamdulillah. Kemudian menunaikan zakatul fitri untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Ini baru satu ayat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ayat kedua surat Al-Nasr
urusan, kerjakan urusan yang lain. Ramadan sudah selesai. Jujur, fokus Ramadan itu hablum minallah, atau dalam tanda kutip urusan Ramadan lebih banyak urusan akhirat. Urusan setelah Ramadan lebih banyak, bukan berarti tidak boleh, lebih banyak urusan hablum minannas. Makanya kan ada itikaf itu hablum minallah, sholat malam hablum minallah, puasa. Begitu mudah membedakan hablum minallah dan hablum minannas itu gampang. Kalau hablum minallah kata para ulama, kalau orang tidak terganggu berarti hablum minallah. Kalau terganggu berarti ada hablum minannas. Sholat, enggak sholat kita terganggu enggak? Enggak, berarti hablum. Oh saya terganggu, kalau enggak sholat enggak terganggu kita. Misalnya kita tetangga sholat enggak sholat, terganggu enggak kita? Enggak. Itu berarti hablum. Tapi kalau tetangga merasa terganggu berarti hablum. Misalnya kan kencang-kencang suaranya, tetangga terganggu, itu hablum. Puasa, ada orang tidak puasa, kita terganggu? Enggak, malah kayaknya lebih enak deh. Berarti buka puasanya untuk saya aja, lumayan kan? Enggak terganggu. Tapi kalau terganggu itu berarti ada hablum minannas, ya tidak. Karena Allah mewajibkan, ya kita jalankan karena Allah. Apakah orang itu ya ada keuntungan kita sholat, ada kerugian kita puasa, enggak ada hubungan. Tapi kalau hablum minannas, ada yang terganggu, ada yang dirugikan, namanya hablum. Ramadan kan hablum minallah. Sholat, asal jangan mengganggu lagi ya. Sholat, iktikaf, tadi puasa, hablum minallah. Nah, setelah Ramadan memang lebih banyak porsinya hablum. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, kita ambil dua pendapat beliau, ada tiga. Fa'idza faragta fansab. Kalau sudah selesai urusan dunia, kerjakan urusan akhirat. Tugas kita cuma dunia, ngurusin dunia dan ngurusin. Jadi kalau urusan dunia sudah selesai, kerjaan kantor sudah selesai, sholat, urusan akhirat. Selesai ini, ayo selesai kerja, berzakat, urusan dunia dan akhirat. Meskipun dalam zakat ada urusan dunia, tapi lebih banyak urusan. Berarti kalau selesai Ramadan yang fokusnya akhirat, jangan lupa dunia, yaitu pada Ramadan. Yang kedua, kalau sudah selesai urusan akhirat, jalankan dunia, kata begini. Karena nggak boleh kita cuma ngurusin dunia, nggak boleh cuma ngurusin. Kalau Nabi tidak ngurusin dunia, maka anak-anaknya tidak ternafkahi dengan baik. Kalau sahabat tidak ngurusin dunia, tidak ada yang berkebun, tidak ada sahabat Utsman yang kaya raya. Kenapa beliau kaya? Ngurusin dunia. Tapi akhiratnya jangan tanya. Sahabat Utsman paling banyak infak. Ya, berarti urusan dunia kelar, urusan akhirat. Urusan akhirat kelar, urusan dunia. Yang paling mudah baca surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 kan? Kalau ayat 9-nya kan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Kalau sudah akan tunai sholat Jumat, maka tinggalkan dunia, jual beli dan sebagainya. Berarti kita urus akhirat. Fa'idza qudiya lis-sholat, ayat berikutnya, kalau sholat sudah selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau akhirat sudah selesai, cari karunia Allah. Berarti akhirat selesai, dunia. Kata beliau, memang tugas kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Agar dapat dua-duanya, selesai dunia, akhirat, selesai akhirat, itu saja. Maka Ramadan itu berdasarkan surat Al-Nasr ayat ke-7, yaitu tafsir isyarinya Ibnu Abbas, urusan akhirat sudah maksimal. Sekarang ada urusan dunia, tapi urusan akhirat tidak boleh
hilangkan sama sekali. Kalau begitu ini sama dengan orang yang sholat di Masjidil Haram. Masjidil Haram dapat nilai 100.000. Dia berhaji 40 hari, dikalikan aja itu. Ulang-ulang saya off dulu. Sholatnya sudah 100.000 kali 40. Itu kalau saya nggak sholat 40 hari masih lebih. Nggak begitu kan? Kan sholat Ramadan dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kalau begitu syawalnya off dulu. Nggak begitu. Karena teorinya faida farokta. Terakhir, karena waktunya sudah mau isyraq atau syuruk, surat Al-Hijr 99. Tafsir Isyari sahabat Ibnu Abbas, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hatta sampai batas waktu titik mangsanya, sampai datang kepadamu al-yakin. Mayoritas bahkan semua ulama tafsir mengatakan al-yakin di ayat ini artinya al-maut. Itu tafsir Isyari juga. Padahal ayatnya kan beribadahlah kepada Allah sampai datangnya keyakinan. Teksnya keyakinan, tapi maknanya isyarat. Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan isyarat ayat ini. Kata beliau, keyakinan yang paling pasti cuman keyakinan tentang kematian. Keyakinan tentang yang lain gak pasti. Yakin lulus anaknya belum pasti, tapi yakin lulus insya. Tapi kalau kematian pas, katanya raja mati, rakyat yang kaya, yang muda nggak ada hubungannya dengan usia, dengan keadaan. Yang sakit, yang sehat, ada yang nungguin orang sakit, yang nungguinnya lebih dulu dipanggil Allah daripada yang ditungguin. Itu yang kasihnya ditungguin itu Pak. Saya ditungguin malah ditinggal, ya udah. Akhirnya tambah itu ya. Tapi itulah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Umar bin Abdul Aziz memahami berdasarkan tafsir isyarat bahwa al-yakin adalah al-maut, dan mayoritas ulama tafsir al-yakin di sini kalau bahasa kitanya keyakinan, tapi maksudnya kematian. Alasannya apa? Surat An-Nahl 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyimin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. An-Nahl 32. Tapi itu menurut ayat ini, seseorang itu dimungkinkan meninggalnya sedang beramal, beribadah, tapi dimungkinkan An-Nahl 28 meninggalnya saat berdosa dan bermaksiat. Ramadan full ibadah. Jadi kalau orang meninggal Ramadan, insya Allah aman. Jumat hari mulia, relatif kita beribadah. Kalau meninggal hari Jumat, insya Allah aman. Orang yang beribadah di tanah suci, kalau meninggal di sana, insya Allah aman. Tapi apakah meninggal cuma hari Jumat? Apakah kematian cuma datangnya Ramadan? Apakah kematian cuma datangnya di tanah suci, nggak ada di tanah air? Saya kasihan petugas jenazah. Kalau semua orang meninggalnya Ramadan, nggak bisa mudik dia. Ngurusin orang meninggal Ramadan, ya betul kan? Kalau semua orang meninggal hari Jumat, kasihan juga petugas. DKM juga kasihan. Mau sholat Jumat, meninggal semua. Siapa yang mau sholat Jumat? Kalau semua meninggal di tanah suci, dan tidak mungkin. Dari sekian jemaah haji hanya beberapa yang malah ada yang dia meninggal di nggak kelar juga, nggak dapat juga. Karena itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada yang tahu meninggalnya Ramadan, meninggalnya hari Jumat, meninggalnya di tanah suci. Nabi sendiri wafatnya hari Senin. Bukan bulan Ramadan, tapi bulan Rabiul Awal. Kan nggak ada masalah. Yang penting An-Nahl 32 kata Allah, orang-orang itu yang baik
kabar engkau dapat surga. Dalam hadis setiap orang yang dikebumikan baru aja ditaruh ya, itu sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Baru nempel. Nah, saat malaikat datang mencabut, itu malaikat sudah ngasih kabar gembira, kamu surga. Itulah An-Nahl 32. Karena kita tidak tahu kapan kematian, isyaratnya banyak, tapi tidak ada yang pasti. Isyarat saja dari Allah. Isyaratnya banyak ya. Kalau usia udah sekian, isyarat. Nah, itu tadi tafsir isyarat. Tapi isyarat itu bukan kepastian, tapi isyarat boleh dijadikan sebagai acuan. Oh iya, isyaratnya saya harus menghindari jalan itu. Kenapa? Kata orang jalan itu macet kalau jam sekian. Itu isyarat supaya menghindari jalan di jam sekian melalui jalan tersebut. Misalnya jalan Margon ya, kalau sekarang masih lancar karena masih pagi, apalagi bulan Syawal itu bulan lancar. Tapi kalau udah pekan kedua bulan Syawal sudah mulai kembali seperti sedia kala. Itulah beberapa pandangan dari tafsir Isyari, insyaallah dalam rangka menguatkan ibadah dan amal soleh kita. Ramadan yang sudah sangat bagus, Ramadan yang sudah sangat baik, tentu kita ingin melanjutkan, melengkapi dan menyempurnakannya, khususnya ibadah di bulan Syawal ini. Insyaallah masih ada 2 pekan untuk kita menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal agar dihitung puasa 1 tahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah Masjid Al-Fauzi yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya, kalau tidak salah sudah hampir 3 tahun ya Bu sejak Covid ya. Covid waktu itu pakai